Pelatihan Public Speaking tingkatkan kapasitas kader IMP dan penyuluh KB Balangan. Optimalisasi pengelolaan arsip, Dispersi Balangan gelar rapat bersama tim penilai. IKPMII Balangan gelar Musjab 2 mantapkan konsolidasi dan penguatan peran alumni. Kesiapan PSDKU ULM di Balangan terus dimatangkan, 2 prodi dibuka awal 2026. Balangan bermunajat, ikhtiar hadapi potensi bencana dan musibah. Semarak HUT PGRI dan HGN 2025, guru sebalangan ikuti jalan sehat. Family Fun Day Halong hadirkan kuliner khas dan promosi wisata lokal Balangan. Peringati Hari Korpri dan Halkordia, Pemkab Balangan ajak ASN tingkatkan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar pelatihan public speaking dan personal branding di Objek Wisata Al-Fatah Stable, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 2 Desember 2025. Untuk meningkatkan kapasitas dan personal branding penyuluh keluarga berencana atau KB, serta kader institusi masyarakat pedesaan atau MP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar pelatihan public speaking dan personal branding di Objek Wisata Al-Fatah Stable, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 2 Desember 2025. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, sekaligus memperkuat citra diri kader sebagai ujung tombak penyebaran informasi, program kependudukan dan keluarga berencana di masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Munisih menyampaikan, pelatihan ini penting untuk mempersiapkan kader agar mampu tampil percaya diri dalam berbagai kegiatan desa. Tidak seperti itu, termasuk brandingnya, bagaimana bergaul dengan masyarakat secara dengan bahasa yang bagus, yang baik, artinya tata bahasa serta mungkin ya situasi dan kondisi. Sehingga keberadaan IMP di masyarakat itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena banyak permasalahan di masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah-masalah kader kami, ya kader dari IMP, itu karena kader IMP merupakan ujung tombak dari bidang kami. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Jagat Aksi Tama Banjarbaru Rosita Agusari yang memaparkan materi public speaking dengan pendekatan refleksi untuk meningkatkan kepercayaan diri para kader. Melalui pelatihan ini, DP3AP2KB PMD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas SDM kader IMP dan penyuluh KB sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta mendukung percepatan penurunan stunting di daerah. Dengan pendekatan refleksi ini diharapkan mereka nanti bisa tampil penuh dengan berani, percaya diri tentunya, dan yang pastinya mereka bisa menyebarkan informasi atau pesan dengan jelas terhadap masyarakat sasaran karena mereka memiliki peran yang sangat penting dan vital di masyarakat untuk menyebarkan informasi-informasi ataupun pesan-pesan yang sudah diberikan oleh Dinas. Istiqamah dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk memastikan proses pemusnahan arsip berjalan sesuai ketentuan serta mendukung efisiensi, pengelolaan dan optimalisasi ruang penyimpanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan menggelar rapat bersama tim penilai kearsipan di Aula Hotel Ar-Raudah Syariah Kecamatan Paringin Selasa 2 Desember 2025. Untuk memastikan proses pemusnahan arsip berjalan sesuai ketentuan serta mendukung efisiensi pengelolaan dan optimalisasi ruang penyimpanan,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kabupaten Balangan menggelar rapat bersama tim penilai kearsipan di Aula Hotel Araudah Syariah Kecamatan Paringin Selasa 2 Desember 2025. Rapat diisi dengan membahas serta menyepakati prosedur pemusnahan arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna. Tahapan yang dibahas meliputi pembentukan panitia, penyeleksian arsip, penyusunan daftar usul musnah, proses penilaian hingga pengajuan persetujuan pemusnahan. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kabupaten Balangan, Nita Frianti menyampaikan rapat tersebut melibatkan perangkat daerah, pencipta arsip untuk menentukan dokumen yang sudah tidak digunakan lagi sesuai peraturan. Kegiatan rapat hari ini adalah melaksanakan tahapan pemusnahan arsip. Hari ini kami melaksanakan penilaian arsip menuju pemusnahan, yaitu arsip yang diciptakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sama arsip yang dimiliki oleh ex-Dinas Pertambangan dan Energi. Dalam hal ini kan sudah dilimpahkan kewenangannya ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menambahkan untuk tim pemusnahan arsip terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, serta dinas-dinas terkait sebagai pencipta arsip. Melalui rapat ini diharapkan setiap SKPD dapat semakin tertib dalam menata, mengelola dan merapikan arsip yang mereka hasilkan. Sementara itu, Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Balangan Agus Muslim menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan dalam proses penyelamatan hingga pemusnahan arsip. Sebagai instansi yang dikelompokkan sebagai pencipta arsip pada kegiatan hari ini, sangat berterima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan yang telah melakukan pendampingan dalam kegiatan penyelamatan arsip, dan dalam tahapan terakhir ini adalah kegiatan untuk pemilihan untuk pemusnahan arsip. Ia berharap dengan pendampingan tersebut arsip di lingkungan DPM PTSP dapat dikelompokkan dengan baik, dibedakan antara arsip aktif dan tidak aktif, sehingga proses pemusnahan dapat berjalan lancar dan penataan arsip menjadi lebih rapi serta mudah ditelusuri kembali bila dibutuhkan. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Balangan menggelar musyawarah cabang 2 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 3 Desember 2025. Untuk memperkuat konsolidasi, menetapkan arah gerak, serta menyusun program strategis, pengurus cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IKPMII Kabupaten Balangan menggelar musyawarah cabang 2 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 3 Desember 2025. PLT Asisten 1 Sekretariat Daerah Balangan, Ernawati menyampaikan Muscap merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran alumni dalam pembangunan sosial kemasyarakatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan generasi muda. Ia juga menegaskan pentingnya memperjelas fungsi kealumnian agar lebih terarah, sistematis dan berdampak nyata terhadap peningkatan SDM Balangan. Sementara itu, pengurus wilayah IKPMII Kalimantan Selatan, Khairul Umum menekankan pentingnya kebangkitan fungsi kealumnian secara nasional hingga ke daerah. Adapun pengurus cabang IKPMII Kabupaten Balangan, Haliansah menerangkan Muscap merupakan bagian dari upaya menata kembali organisasi agar lebih aktif dan solid. Melalui penyelenggaraan Muscap ini diharapkan IKPMII Balangan semakin solid, visioner dan mampu memperkuat peran alumni sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Istiqamah dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan kembali melanjutkan koordinasi dengan Universitas Lambung Mangkurat terkait rencana pembangunan program studi di luar kampus utama di wilayah Balangan. Koordinasi berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan kembali melanjutkan koordinasi dengan Universitas Lambung Mangkurat ULM terkait rencana pembangunan program studi di luar kampus utama PSDKU di wilayah Balangan.
Upaya ini ditandai dengan penyambutan sekaligus peninjauan lapangan oleh tim PSDKU ULM di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Peninjauan dilakukan di 4 lokasi yaitu Sentra Pembibitan Peternakan, UPTD Laboratorium Lingkungan, Balai Latihan Kerja BLK Balangan, dan Gedung SDIT di belakang Masjid Al-Akbar. Ketua Tim PSDKU ULM Ansar Nur menyampaikan, fokus kegiatan adalah memastikan kesiapan fisik, lokasi perkuliahan hingga fasilitas praktik yang akan menjadi bagian penting dalam penilaian asesor saat visitasi nanti. Alhamdulillah ya, jadi kita bersyukur sekali ternyata Balangan sudah siap ini. Dari lokasi tempat rencana perkuliahan itu gedung-gedungnya sudah ada, ruang-ruangnya sudah terpenuhi, saya pikir. Mudah-mudahan dengan Doprod ini terpenuhi. Sementara untuk praktek untuk peternakan juga di sentra peternakan itu sudah siap juga ya, barangkali itu, dan kemudian kawan-kawan dari teknik mesin juga sudah melihat lokasi juga ya terkait dengan praktek nanti teknik mesin, dan itu merupakan persyaratan sebetulnya yang nanti akan dilakukan oleh asesor ya pada waktu dia melakukan visitasi lapangan ke Balangan. Dan kita bersyukur semuanya kayaknya sudah siap, tinggal beberapa hal barangkali perlu kita lengkapi yang masih diperlukan ya. Tetapi saya pikir secara keseluruhan sudah siap. Ia menilai Kabupaten Balangan memiliki potensi besar berkembang sebagai pusat pendidikan baru karena letaknya yang strategis di kawasan Banua Anam sehingga berpeluang menarik mahasiswa dari berbagai daerah. Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus mengungkapkan pada awal 2026 akan dibuka 2 program studi, yakni peternakan dan teknik mesin. Semua kita telah persiapkan, baik itu dana hibah maupun sarana prasarana yang ada di dalamnya. Terutama tentang gedung, sarana prasarana mengajar, kemudian laboratorium, bahkan tempat praktek ini sudah kita sediakan. Dan kami sangat berharap Kabupaten Balangan, walaupun hanya ada 2 program studi yang akan dibuka di awal ini, namun kita sudah melakukan MOU sampai 16 program studi. Meskipun ada yang moratorium, ada yang tidak bisa memenuhi persyaratan, namun kita akan dari tahun ke tahun kita akan menambah prodi ini. Tuhalus menambahkan bahwa Pemkab Balangan tidak ingin masyarakatnya hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Dengan hadirnya PSDKU ULM, peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Istiqamah dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari berbagai bencana, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar kegiatan Balangan Bermunajat di Masjid Al-Akbar Balangan, Paringin Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Dalam rangka memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari berbagai bencana, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar kegiatan Balangan Bermunajat di Masjid Al-Akbar Balangan, Paringin Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana non-struktural selain langkah-langkah fisik yang dilakukan pemerintah. Melalui doa bersama, sholat berjamaah, pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah agama, dan sholawat, masyarakat diajak meningkatkan kesiapsiagaan dari sisi spiritual. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Haji Rahmi mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya Balangan Bermunajat dan istighosah doa bersama yang keempat kalinya. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan Balangan Bermunajat, istighosah dan doa bersama untuk kita siap siaga dan juga mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari segala bencana dan musibah. Dan kegiatan Balangan Bermunajat ini alhamdulillah kita laksanakan tahun ini adalah di tahun keempat, dan tentu saja harapan kita mudah-mudahan benua Sanggam khususnya dan juga Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana, dan apabila kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kekuatan, ketabahan, dan digantikan yang lebih baik lagi tentunya. Ia menambahkan kegiatan Balangan Bermunajat tidak hanya digelar di tingkat kabupaten,
Sesuai edaran Kementerian Agama Republik Indonesia, masyarakat, tokoh agama, dan pengurus rumah ibadah di kecamatan hingga desa turut melaksanakan munajat secara serentak di tempat ibadah masing-masing. Melalui kegiatan ini diharapkan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada umumnya selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun diuji dengan musibah, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, serta digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sementara itu, tokoh agama Habib Sodik Assegaf menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Balangan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap munajat ini menjadi sarana memperkuat hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon keselamatan dari segala bencana. Kegiatan hari ini sungguh kami apresiasi karena penekanan-penekanannya bukan hanya sekedar dari lahir saja, tapi religi bahwa sambungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu kita pererat karena semua yang ada di atas dunia ini hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dalam munajat ini berdoa kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah daripada sesuatu hal bencana yang ada, dan juga sekalian kita juga berdoa tadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang terkena musibah bencana banjir bandang. Kita juga mendoakan kepada mereka semua, mudah-mudahan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik ke depannya. Abdul Halim dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia Balangan menggelar kegiatan Jalan Sehat sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional di Ruang Terbuka Hijau Dispora Par Balangan Sabtu 6 Desember 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Balangan menggelar kegiatan Jalan Sehat sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional di Ruang Terbuka Hijau Dispora Par Balangan Sabtu 6 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti hampir seluruh guru dari 8 kecamatan sebalangan dengan beragam hadiah menarik yang turut memeriahkan suasana. Selain sebagai ajang silaturahmi, jalan santai ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antara Disdikbud dan PGRI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Kepala Disdikbud Balangan Abiji menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengembangkan kompetensi tenaga pendidik, termasuk memperluas program pelatihan guru serta mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Peran PGRI memang perlu kita apresiasi bahwa PGRI punya peran penting dalam rangka mempersatuan guru-guru kita di Kabupaten Balangan. Hari ini peserta cukup banyak, yaitu kalau kita lihat mungkin hampir seluruh peserta ikut karena akan kita berikan hadiah yang cukup cukup banyak hari ini. Ia menambahkan, penguatan kerjasama dengan PGRI menjadi kunci untuk memastikan layanan pendidikan yang merata hingga pelosok daerah. Sementara itu, Ketua PGRI Balangan, Musa menyampaikan PGRI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan mengawal lahirnya sumber daya manusia pendidikan yang profesional dan berdaya saing. Kami dari PGRI Balangan yang pertama-tama sangat bangga dan bahagia sekali bertugas di Kabupaten Balangan karena mana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat konsen terhadap pendidikan. Ini terbukti untuk kesejahteraan guru terus tahun demi tahun ditingkatkan, dan terakhir sekarang ini sudah dilihat seperti dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas. Kita dapat spot langsung dari Bapak Bupati melalui Dinas Pendidikan, hadiahnya surprise sekali berupa sepeda motor dan lain-lain. Kami bangga menjadi guru di Kabupaten Balangan. Tentunya kami akan berbanding lurus dengan tanggung jawab kami menjadi pendidik yang profesional. Ia juga berharap sinergi yang terus dijalin dapat membawa kemajuan sektor pendidikan di Balangan, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Masitah dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kecamatan Halong menggelar Family Fun Day 2025 Kuliner Halong yang dipusatkan di lapangan Brawijaya Halong, Kabupaten Balangan
Kegiatan ini menjadi ajang perdana jajanan kuliner Halong sekaligus ruang promosi wisata dan UMKM lokal Minggu 7 Desember 2025. Pemerintah Kecamatan Halong menggelar Family Fun Day 2025. Kuliner Halong yang dipusatkan di lapangan Brajaya Halong, Kabupaten Balangan Minggu 7 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ajang perdana jajanan kuliner Halong atau Jakolon, sekaligus ruang promosi wisata dan UMKM lokal. Camat Halong Rahmadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi langkah awal menghadirkan sentra kuliner mingguan yang melibatkan UMKM di seluruh desa sekecamatan Halong. Hari ini kami di tanggal 7 Desember 2025 ini berada di lapangan Brajaya ini melakukan launching untuk jajanan kuliner Kecamatan Halong. Jadi kuliner ini sebenarnya untuk UMKM yang ada di wilayah kecamatan, juga nanti melibatkan beberapa desa. Dan mungkin ini ada 3 desa dulu untuk sementara yang mengikuti kegiatan kuliner ini, dan rencananya ini berlangsung tiap minggu. Jadi hari ini awal di tanggal 7 Desember kami melakukan awal untuk launching awal untuk pusat jajanan kuliner kue-kue yang ada di wilayah Kecamatan Halong, dan juga sekalian ini juga promosi nanti ditambah promosi untuk wisata-wisata nanti untuk yang ada di wisata yang ada di Kecamatan Halong, seperti Betarius, ada Riam Anggang, ada Sidandu, ada Tayak, ada Manyandar, dan ini sekalian budaya dan juga wisata budaya mereka akan buka stand nanti di sini. Selain kuliner, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi destinasi wisata Halong seperti air terjun Betarius, Riam Anggang, Sidandu, Tayak, hingga Manyandar. Berbagai stand budaya lokal turut ditampilkan untuk memperkaya informasi bagi pengunjung. Ketua TP PKK Kecamatan Halong, Ani Khairinah Faris Hati menyampaikan, produk UMKM yang dihadirkan didominasi oleh kuliner khas lokal. Jajanan kue-kue tradisional seperti ada apam atau yang disebut orang sini lumba. Kemudian ada juga kue-kue khas kita. Kemudian ada nasi, ada pundut pakai telur, kemudian juga banyak jajanan lainnya. Acara pada hari ini juga disertai dengan senam bersama dulu. Sementara itu, Ketua Perkades Kecamatan Halong, Handiansyah, mengapresiasi inisiatif pemerintah kecamatan dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memperkuat UMKM, tetapi juga membangun kebersamaan. Ini sangat mendukung dan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Camat ya. Salah satu gagasan beliau, adalah program beliau untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, yaitu senam sehat sekaligus memamerkan produk-produk kuliner yang untuk dihidangkan atau dijual belikan kepada para pengunjung. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa terlaksana terus, karena di dalam kegiatan ini kita mengambil beberapa hikmah atau beberapa keuntungan ya. Di antaranya adalah memperkenalkan kuliner, dan juga yang disampaikan Pak Camat adalah memperkenalkan wisata Kecamatan Halong dan juga membangun kebersamaan di antara semua untuk masyarakat di Kecamatan Halong tentunya. Erwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia dan Hari Anti Korupsi Sedunia di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 8 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 8 Desember 2025. Upacara tersebut dipimpin oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sufrianor selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Sufrianor menyampaikan peringatan Hari Korpri tahun ini mengusung tema nasional Bersatu Berdaulat bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia Maju. Ia menjelaskan makna kata bersatu merujuk pada pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam bekerja. Sementara itu, kata berdaulat dimaknai sebagai dorongan agar aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional dan independen serta mampu menjalankan tugas tanpa hambatan.
Pada momen peringatan Hak Kordia, Supriyanur juga menegaskan momentum ini penting untuk kembali mengingatkan seluruh ASN agar menjauhi praktik korupsi dan terus menanamkan integritas dalam diri. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi di lingkungan Pemkab Balangan melalui seleksi ASN berprestasi 2025. Selain itu turut diserahkan penghargaan implementasi kawasan tanpa rokok pada perangkat daerah tingkat Kabupaten Balangan, serta penyerahan secara simbolis ex-banner anti korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada penjabat sekretaris daerah oleh Inspektur Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.